Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net edisi PPKM nih. Pelan-pelan kok modifnya. Jadi ceritanya BMW E36 nih rezekinya didapetin udah pakai bumper MTEK. Jadi buat eksterior ini kita nggak keluar modal buat modif. Jadi udah dapet dengan bumper MTEK. Nggak tahu nih part number atau fiber, tapi kalau kita lihat bahannya sih, coba kalian yang ini ya, kalian yang komentar di bawah yang ngerti. Itu dia belakang bawahnya ada kayak langsung ke sana. Habis itu di sini kayak ada tangganya nih, apa namanya nih? Sama ini kita lihat nih bekas pemakaian si ownernya. Sebenarnya didapetin kondisi mulus, cuma pemakaian si ownernya nih agak kebun sedikit, makanya ininya udah pecah-pecah. Di sebelah sana lebih parah lagi, di sebelah sana di dekat lampu sebelah kiri, bahkan sama lampu-lampu sennya itu kena. Ini udah dapat yang warna kuning ini kebetulan baru juga ini lampunya, jadi kita lihat juga tampilannya oke. Rezeki dapat baru, ini sennya juga baru, makanya bening. Kami nggak tahu ini bumper fiber atau part number, kami nggak tahu nih. Tapi kalau kami lihat sih, kalaupun bukan part number, ini plastik bukan fiber ya. Kalau kami lihat ini walaupun bukan part number, tapi ini bahannya plastik, bukan fiber. Kita lihat yang sebelah kiri, efek pemakaian. Nah ini efek pemakaian. Jadi ceritanya ada beberapa project di mobil ini. Ini bekas pekerjaan yang kami beresin, lampu sen mati, sama kami lihat koneksi setirnya, karena ada rasa pengen coba sebelumnya, pengen coba pakai setir E46, karena kan lebih enak pakai E46 daripada punya E36 bawaannya. Tapi ya PR-nya di klakson, nggak tahu nanti kayak mana ceritanya di klakson. Jadi projectnya di interior kami mau ganti nih. Jadi puter-puteran kompor gas nih tuh AC, kebetulan ini kan udah dual zone, cuma pakai puter-puteran kompor gas nih kan. Ini untuk yang kiri, yang kanan. Ini untuk arah semburan, ini untuk blowernya. Jadi lucunya gini, di E36 waktu kita geser di sini belum angka 1, ini blower udah hidup. Kami nggak tahu kenapa settingannya gini. Biasa kan kalau di mobil Jepang, nah ini kok di sinilah ini kita bilang nolnya, kita bilang di sini. Ini mati langsung 1 gitu kan. Langsung 1, 2, 3, 4. Kondisinya di BMW kalau kita pakai harian dan sendiri, itu kita nggak perlu sampai 1, karena gini aja ini udah dingin gitu. Nah ini udah dingin. Kami nggak tahu, berarti kan kalau kita lihat asumsi, misalkan kita lihat ke mobil Jepang, dia kan ada yang untuk arah dingin, makin dingin atau enggak gitu kan. Habis itu ada yang apa, blower. Jadi antara 0 sini sama blowernya itu dipisah gitu. Jadi misalkan kita dinginnya mau setengah segini, habis itu blowernya kita pilih lagi nanti yang nomor 1 atau nomor 2. Yang jadi masalahnya di BMW ini, kita di sini udah dingin, dan kalau udah di angka 1, berarti kan dinginnya ini udah dipastikan yang paling pol gitu kan. Secara tampilan visualnya kita pelajari dari tombolnya. Berarti kan habis itu kalau udah di 2 gitu juga, berarti kan yang dinginnya ini, yang hijaunya biasa di mobil Jepang, berarti kan ini langsung udah pol, karena kita udah putar dari sini ke sini gitu kan. Jadi unik juga AC-nya gitu. Jadi di BMW ini kalian disuruh ya paling dingin gitu ibaratnya. Kalau kalian mau blower yang ini ya paling dingin. Kalau kalian mau yang biasa aja di sini, ya kalian disiapi dengan fan yang lambat gitu. Karena di sini antara 0 sampai 1 ini fan-nya udah gerak, blowernya udah gerak maksud kami, tapi lambat gitu. Mungkin di elektrik AC-nya, di sensor suhunya ini memang bisa diatur pakai yang
potensio elektrik antara kanan dan kirinya. Jadi bisa dibilang untuk di BMW E36 ini yang dual zone, berarti di dekat kondensornya itu atau apa namanya itu ada 2 sensornya. Sementara kalau di AC-AC yang single zone, dia cuma butuh satu aja, yang settingan matinya itu kalau nggak salah buat 16 di ruangan. 16 di ruangan yang muncul di tampilan itu fisiknya di lokal atau di alatnya itu sekitar 9 derajat gitu. Jadi ini bisa jadi duanya dibedain dari sensor itunya. Misalkan ini di sini kan nggak sampai 1. Ini udah hidup nih AC di sini. Nggak tahu, mungkin di BMW kalian bisa kalian ceritain apakah di BMW ini ada yang di jumper di resistornya, nggak tahu. Yang jelas di posisi sini BMW ini udah hidup blowernya. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalkan ada pemilik E36 yang kondisinya itu bagus, ceritain kondisinya. Oke, untuk selengkapnya nggak ngerti kali lah kami masalah AC ini. Jadi rada bingung juga kenapa, karena di posisi ini kok udah hidup gitu. Rada bingung juga. Maunya kan di 1, 2, 3, 4, nggak tahu apakah mungkin resistor ini secara bawaannya udah di jumper sama orang bengkel, kami nggak tahu. Cuma yang sedikit membingungkan di sini udah hidup, tapi ada kemungkinan kenapa udah hidup karena di sini memang ada dikasih kayak kecil, gede yang kayak di standar mobil Jepang yang warna biru kayak gitu kan. Cuma di sini warnanya putih. Jadi kalau misalkan kondisinya ini di sini apakah terkejar atau nggak tahu. Ini 16 misalkan posisinya masih di tengah, ini 16, kami nggak tahu apakah terkejar atau nggak suhunya. Dan pengaturan dual zone-nya ini berarti di kondensor belakangnya itu, di kondensor belakangnya mungkin ada 2 sensornya yang diatur, karena ini memang kinerja elektrik ya, bukan buka katup manual atau kayak mana. Karena ini betul-betul memang perintah elektronik. Kami kebetulan udah pernah bongkar juga untuk AC analognya ini memang semua perintah elektronik, bukan perintah. Karena pernah jumpai di mobil Vario itu putar-putaran gini, tapi bukan elektronik. Jadi kayak narik seling gitu, narik seling buat ditarik lah. Kalau jazz kayaknya narik seling juga, Honda jazz, tapi kami nggak tahu. Kemungkinan narik seling juga. Oke, jadi udah kita bahas ini. Jadi ceritanya kami mau ganti modul kompor gas ini ke modul digital. Kebetulan modulnya udah ada. Yuk kita lihat di belakang sambilan kami ceritain kira-kira apa aja yang perlu. Jujur secara pribadi sebenarnya kami belum pernah ganti yang modul digital untuk di E36 ini. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, ini modul digitalnya. Kalau di sini kan, di sini kita lihat, di sini kan dah jadi terpisah. Ini nanti kan pengaturan suhu kiri. Nah, terserah lah, pokoknya ini antara kanan kiri, karena posisinya juga kami lupa. Cuma kayaknya gini sih. Berarti ini kan pengaturan suhu kiri, ini pengaturan suhu kanan. Dan ini blowernya. Habis itu kan kalau di yang modul digital nih, kita ada satu lagi opsi, yaitu auto. Jadi misalnya kita taruh auto, nanti kita atur berapa derajat gitu kan, kita tekan auto, nanti kipasnya ini ganti-gantian auto. Habis itu blowernya ini menyesuaikan dia. Kalau misalkan tadinya kita 23, habis itu kita turunin ke 16, kita pilih auto, blowernya sama dia dinaikin paling kenceng secara auto juga gitu, dinaikin sendiri paling kenceng blowernya supaya ngejar suhu yang kita suruh. Gitu juga sebaliknya, misalkan kondisi lagi dingin di mobil, naik di 16 derajat, tiba-tiba kita naikkan ke 25 auto. Jadi bukan berarti blowernya ini makin pelan, dia tetap secepat mungkin ngejar si 25 tadi, karena kebetulan di AC BMW kan ada heater. Dia tetap blowernya ini tetap ditinggikan dulu, nanti baru lama-lama setelah suhunya mendekati baru diturunkan balik sesuai permintaan kita. Itu dia kelebihannya kalau yang udah pakai modul digital. Nah, apa aja ya kalau misalkan kita mau ganti modul digital? Yang udah jelas wiring setnya supaya kita nggak susah.
Jadi untuk modul sama wiring setnya ini kita langsung beli. Sama satu lagi ini resistor yang memang udah bisa untuk auto, karena kan kalau resistor bawaan dia itu memang kayak resistor tua kayak itu, maksudnya kayak mana ya bahasanya, resistor biasa lah, bukan resistor landa, jadi kayak resistor zaman. Sementara resistor landa ini sama kayak BMW 46, ini dipakai buat BMW 46 juga bisa ini kan. Dan ini kami beli yang bagus nih, Swag Jerman, jadi bukan yang KW-KW-an. Ini kalau nggak salah harganya 700-an ya, 700 sekian. Sedepnya kami dapat modul ini sama wiring set ini nggak sampai 1,5 juta, 1,2 atau 1,3 lupa kami. Ini connect yang ke resistornya, soket ke ini kan. Misalkan kita beli sama kampakan lah, misalkan kita beli sama ini kan kabel power yang masuk ke instalasi utama mobil. Ini kan kabel distribusi tegangan lah, kita bilang tegangan supply-nya kan masuk ke distribusi mobil. Jadi kan nggak mungkin dia bongkar semua, udah pasti dipotong sama dia. Tapi triknya waktu pemasangan di mobil, kita jangan sambung ini. Jadi kabel yang dipotong ini kita copot aja di sini dah. Terus kabel yang di resistor sana kita copot, kita pindahin ke sini, jadi nggak ada sambungan jadinya gitu. Itu cuma sekedar triknya, walaupun disambung bisa, tapi kan kalau nggak sambungan itu pasti lebih bagus. Dan next kami lagi pesen spion M3 nya. Kebetulan spion M3 nya itu dapat di angka 1 juta, udah sama ongkir ya. Ini kami di Aceh Barat, tapi spion kosong, artinya cuma casing luar sama kacanya doang, cuma spion luar sama kaca doang, itu 1 juta. Jadi motor spionnya nanti kita pakai yang lama, karena kan ngapain juga dia disimpan tapi nggak kepake. Kalau misalkan kita beli yang full set boleh, kalau kalian belinya full set yang 4 number kan, tapi kalau beli yang VRP bagusnya beli yang kosong aja. Nanti yang motor-motornya itu kita pindahin, jadi lebih efisien modifnya, nggak terlalu banyak habis biaya tapi mobilnya bagus. Jadi projectnya sementara untuk BMW 36 itu aja, pasang AC digital, ganti spion M3. Nextnya mungkin setir M3, tapi kami nggak tahu. Cuma menurut kami kalau yang paling bagus tuh setir M3 i30. Buat kalian yang udah pasang, coba ceritain kayak mana kondisinya, apakah si klakson itu bisa jadi standar atau enggak, karena kan kami nggak tahu juga. Kalau klaksonnya nggak bisa jadi standar, kita jadi nggak enak ya, kami kurang suka kalau modif-modif yang rada-rada aneh gitu. Walaupun secara tampilan mungkin bagus kalau kita pakai setir M3 i30. Buat kalian yang mungkin pengen update kondisinya, nanti pemasangan di bagian AC digital sama spion dan lain-lain, mungkin nanti kalau mudah dan kira-kira bisa kami rekam, kami buat videonya. Kalaupun memang nggak terekam semua, mungkin nanti update kayak mana kondisinya kami ceritakan ke kalian, apa-apa aja yang harus dikerjakan untuk ngeganti AC analog jadi AC digital. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.